Hai, saya Marta Sarman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuarman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Berlan Reynaldi. Alamat emailnya adalah breynaldi12@gmail.com. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Berlan Reynaldi. Apa kabarnya Kak? Semoga diberi kesehatan selalu. Saya baru terjun di dunia fotografi maupun videografi. Tetapi saya ingin fokus di dunia fotografi. Nah, saya ingin minta kritik dan sarannya dong Kak dari foto yang saya lampirkan. Saya menggunakan Nikon C6 lensa kit. Sekian dan terima kasih. Kemudian dilampirkan dua buah foto, foto yang pertama dan foto yang kedua. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor tersebut. Nah, hari ini saya akan coba bahas buat foto yang dikirimkan oleh Berlan. Nah, di sini ada dua buah foto. Di foto ini ada satu orang yang menggunakan kamera, dan di sini kalau saya lihat masih banyak hal yang bisa diperbaiki oleh Berlan. Apalagi kamera yang digunakan sudah cukup canggih nih, kamera Nikon C6. Nah, kamera Nikon C6 ini adalah kamera yang bersensor full frame yang bisa dibilang hasilnya bisa lebih baik dibandingkan dengan APS-C. Jadi buat kamu yang saat ini sedang belajar fotografi, memang tidak pernah ada larangan ya, harus memulai dari kamera APS-C atau langsung ke full frame. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman harus pelajari. Ada beberapa teori-teori dasar fotografi yang perlu kamu pelajari dan kamu latihan supaya hasil fotonya lebih maksimal. Dan di video-video sebelumnya saya pernah membahas mengenai teori-teori dasar dalam fotografi. Nah, yang pertama teman-teman bisa belajar mengenai triangle exposure. Nah, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Saya pernah membahas mengenai apa sih itu aperture, shutter speed, dan juga ISO, dan bagaimana tiga ini berfungsi secara bersamaan pada saat kamu menggunakan sebuah kamera. Dan selain itu juga teman-teman coba pelajari mengenai teori komposisi, karena teori komposisi ini sangat penting banget. Walaupun kamu pengguna smartphone, teori komposisi ini nggak boleh sampai terlupakan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga bisa belajar mengenai Kelvin atau white balance. Nah, di sini teman-teman berkenalan bagaimana sih mengetahui bahwa sebuah cahaya itu memiliki karakter-karakter warna. Di sini penting banget buat kamu mengetahui Kelvin berapa yang paling pas kamu gunakan pada saat kamu melakukan photoshoot. Jadi foto yang dikirimkan oleh Berlan ini menurut saya bisa dikembangkan lagi secara komposisinya supaya tidak bosan dead center aja, mungkin bisa bermain dengan rule of third ataupun komposisi-komposisi lainnya. Dan selain itu juga coba pelajari mengenai lighting, karena lighting itu bukan cuma dari warnanya yang tadi saya bilang, tapi juga dari arah cahayanya. Pada saat itu matahari datang dari sisi samping, jadi dimensi yang kamu hasilkan bisa lebih maksimal dibandingkan pada siang hari, di mana sumber cahaya matahari ini berada di posisi di atas kepala kita, dan semua bayangan atau shadow itu jatuh ke bawah kita. Jadi biasanya dimensinya tidak begitu bagus dibandingkan matahari pada saat siang ataupun sore hari. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau masuk ke dalam dunia fotografi, sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bingung ya. Mulainya dari mana sih? Kira-kira harus belajar foto apa dulu sih? Dan di sini kalau dilihat kan kamera yang digunakan adalah C6 dengan lensa kit ya. Sebenarnya lensa kit itu more than enough, cukup banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang bagaimana caranya memaksimalkan lensa kit kamu, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Nah, di sini genre fotografi itu kalau dibagi secara sederhananya nih, kalau saya boleh oversimplify genre fotografi, bisa dibilang fotografi itu hanya memotret dua hal sebenarnya, benda mati dan juga benda hidup. Nah, benda mati dan benda hidup itu memiliki turunan yang sangat banyak. Dan di sini pada saat kamu ingin memotret pastinya butuh waktu untuk mendalami masing-masing genre tersebut. Karena setiap genre memiliki kesulitan yang berbeda-beda, teknis yang berbeda-beda. Jadi pada saat kamu belajar sebaiknya coba pilih satu genre yang paling kamu sukai. Misalnya kalau kamu suka banget memotret benda hidup nih,
Nah, benda hidup itu bisa macam-macam. Benda hidup teman-teman bisa memotret orang atau binatang atau mungkin tumbuhan gitu ya. Nah, di sini pasti banyak banget turunan-turunan di bawahnya. Misalnya kalau saya ambil contoh, kalau kita ingin memotret orang, ada yang bisa dibilang kita memotret sebuah potret atau wajah orang. Ada yang suka memotret dengan karakter-karakter manusia, di mana manusia itu setiap daerah, setiap negara pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Kulit warna yang berbeda-beda, rambut yang berbeda-beda, kemudian fisik wajah yang juga berbeda-beda. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa mendalami potret yang lebih ke karakter wajah manusia. Atau bisa juga teman-teman di sini misalnya suka dengan beauty shot, kosmetik gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam foto-foto beauty, di mana menampilkan bagaimana cantiknya wajah seseorang dengan menggunakan make up tersebut. Atau bisa juga teman-teman di sini, saya lebih suka lebih ke fashion. Nah, turunannya lagi itu adalah mengenai baju atau aksesoris atau apapun itu yang memang berkaitan dengan fashion. Nah, kadang-kadang disebutnya sebagai fashion fotografi. Ada lagi yang disebut dengan foto profile atau kadang disebut juga dengan foto direksi gitu ya. Dimana foto-foto direksi ini masuk ke dalam ranahnya corporate perusahaan, dimana kita menampilkan orang-orang yang menjadi pimpinan di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu pasti akan berbeda lagi. Ada lagi mungkin kalau kita ngomong orang nih panjang banget, bisa juga masuk ke dalam foto jurnalistik. Foto jurnalistik di mana kita mengabadikan sebuah momen yang terjadi dan kita harus mengungkapkan fakta di dalamnya. Jadi banyak banget. Dan di sini pastinya kamu harus menentukan genre fotografi mana yang kamu ingin tekuni terlebih dahulu. Karena tidak bisa semua orang langsung mengerti tentang semua. Mungkin ngerti tapi hanya sedikit-dikit, tidak mendalami. Jadi ada baiknya kamu pilih beberapa genre yang memang kayaknya ini gue banget nih. Ini cocok banget buat gue karena gue sukanya di sini. Nah, itu penting banget buat kamu ketahui supaya kamu bisa lebih mendalami foto yang kamu ingin abadikan. Dan kemudian untuk lensa sendiri atau kamera sendiri, teman-teman mungkin bisa memilih beberapa lensa dan juga kamera yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya pembahasan mengenai focal length, teman-teman bisa cek di video di bawah ini. Dan kira-kira penggunaannya cocoknya buat apa bisa dicek langsung di sana. Dan juga buat teman-teman yang mungkin penasaran, tadi saya sempat bilang kayak kamera APS-C dan juga full frame apa sih bedanya. Nah, teman-teman juga bisa cek di link di bawah ini pembahasan mengenai kamera full frame dan juga kamera bersensor APS-C. Nah, demikian pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada fotonya ingin dibahas atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, silahkan email ke martasuharman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.